Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, jasmani dan batin, fisik dan mental. Dari semalam ya, Master banyak menerima video-video yang dikirim ke Master tentang artis-artis ya. Mungkin karena Master ini baru membahas masalah Ruben dan Sarwenda. Jadi banyak mengirim video-video tentang artis. Nggak apa-apa sih. Cuman ya Master ini memang kurang mengikuti berita-berita selebritis ya. Kurang mengikuti karena jadwal Master itu, rutinitas Master itu yang sangat padat ya. Selain Master ini sebagai terapis, Master juga seorang ibu rumah tangga yang harus urus anak dan suami. Ya, walaupun seorang Master, kita harus tetap menjalankan kewajiban seorang istri, seorang ibu. Oke, jadi yang dikirim video itu banyak ya. Yang paling banyak yaitu videonya seorang penyanyi dangdut, Dewi Persik, yang melakukan kesalahan di saat performance di atas panggung. Jadi pertanyaannya seperti ini, Master, bolehkah saya tahu mental orang ini bagaimana? Kok nggak ada malunya gitu, nggak ada rasa malunya saat berbuat salah. Nah, terus ada yang bertanya, dengan berbagai tudingan-tudingan ataupun hujatan-hujatan netizen, bagaimana keadaan mental artis tersebut? Jadi sedikit Master jelaskan ya. Kalau saya lihat dari bahasa tubuhnya si Dewi Persik, awal-awalnya ini dia ada rasa bersalah karena telah menampilkan sesuatu yang kurang perfect ya kan, kurang perfect. Karena setiap artis itu pasti ingin menunjukkan sesuatu yang perfect, karena mereka ini kan seorang penghibur, jadi dia berusaha untuk memuaskan, menghibur kita semua. Tapi ya bagaimana, dia juga seorang manusia yang jauh dari kata sempurna. Sebab itu ada video yang dia lakukan, dia posting, dia tuh mengutarakan kata maaf karena dia telah melakukan kesalahan dan mohon dimaklumi, dia itu masih manusia yang belum sempurna, jauh dari kata sempurna. Dari sini kita bisa lihat kalau Dewi Persik juga tahu dia itu membuat kesalahan dan dia sadar kalau dia ini menampilkan sesuatu yang kurang puas, dia kurang membuat Anda puas, dan dia sendiri pun merasa seperti itu, sehingga dia mengatakan ya dia minta maaf ya kan. Dan kenapa Master semakin kesini itu dia semakin menjadi-jadi? Sebenarnya ya bukan seperti itu. Dia ini gini aja lah ya, kita sebagai contoh ya, kita saat masih sekolah dan guru suruh kita ke depan, di depan itu di atas papan tulis itu kita disuruh mengisi jawaban. Nah, kita menjawab yang salah dan kita ditertawai satu kelas. Bagaimana perasaannya? Malu kan? Jadi sama sebenarnya. Cumanya dia ini karena dia seorang artis, mentalnya sudah terbentuk sedari dia mulai merintis karir. Jadi dia mentalnya udah terbentuk sehingga dia nggak, karena pengalaman dari dulu dia merintis karir sampai dia sukses menjadi seorang Dewi Persik yang sangat terkenal. Jadi mentalnya itu sudah terbentuk, sehingga kesalahan ini menjadi besar dan menghantui dia, rasa bersalahnya itu sudah nggak ada. Ya kalau dibilang dia itu
salah, dia tahu dia salah, gitu ya. Dan dia pun begini pun karena ya, terbentuk begini pun karena ya netizen juga. Karena di Indonesia ini sesuatu yang viral, mau dia buat yang berprestasi ataupun buat kesalahan, kalau viral ya pasti jadi semakin terkenal, semakin banyak undangan ataupun job. Jadi sehingga si Dewi Persik ini mengambil kesempatan ini untuk keuntungan dia sendiri gitu. Nah, nggak salah sih, yang buat viral kan netizen, ya kan. Oke, jadi di lubuk hati Dewi Persik yang paling dalam, dia pasti ada rasa menyesal, karena dia kan pasti ingin menampilkan sesuatu yang luar biasa di setiap penampilannya. Dan kalau ditanya, Master, kenapa kok dia itu biasa-biasa saja yang menghadapi ini, kok nggak ada malunya, nggak ada rasa malu dan nggak terlihat dia stres? Gimana ya, sebenarnya ini kasar loh, mengatakan orang tidak ada rasa malu, kasar ini ya. Begini ya, kalau terlihat si Dewi Persik ini terlihat baik-baik saja, itu karena dia pandai bawa diri. Karena yang kita lihat ini kan terlihat dia baik-baik saja kan di sosmed, ya kan, di media sosial, di depan kamera dia terlihat baik-baik saja kan. Tapi kesehariannya kita kan nggak tahu. Seperti inilah Master terlihat bisa bercanda gurau, bisa membahas soal mental ini dan itu. Tapi keseharian Master, apakah Anda tahu? Kesulitan Master menghadapi bisnis Master, stres, kan nggak ada yang tahu. Itu sebagai contoh ya. Jadi yang tahu keadaan dia yang sebenarnya itu ya dia sendiri. Kalau kegalauan dia, susah hati itu bisa terlihat di saat dia sedang melakukan suatu kegiatan spiritual seperti berdoa. Karena di saat kita berdoa itu kita seakan mengadu, ya kan? Tempat kita mengadu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa begitu? Karena semua manusia itu sama, tidak ada manusia yang suka dibenci, nggak ada. Senang dibenci itu nggak ada. Manusia itu ya semua sama, suka dipuji, suka disanjung, suka disenangi banyak orang. Ya kalau dibenci orang, walaupun dengan keadaan ini menguntungkan dia, tapi pastilah ada perasaan yang tidak nyaman di dalam batin dia. Ya karena itu manusia tidak ada yang suka dibenci. Kenapa Dewi Persik terlihat baik-baik saja Master? Ya, itu kan hanya terlihat di sosmed, di depan kamera. Keseharian kita nggak tahu, ya. Inilah dukanya jadi seorang artis, seorang public figure yang harus terlihat baik-baik saja di depan kamera. Jadi ini duka. Kenapa? Karena yang mereka tampilkan itu terkadang tidak sesuai dengan suasana hati. Contohnya dia sedang ada konflik ini dengan keluarganya, lagi ada masalah. Tetapi dia harus tampil, harus nyanyi, menghibur. Kan tugas dia kan menghibur kan. Nah, kalau dia menghibur, menyanyikan lagu dengan muka masam, kita bagaimana? Pasti kena hujat juga dengan netizen. Ini mau nyanyi apa ya? Ikhlas nggak sih ini nyanyinya? Apa nyanyinya nggak dibayar kali ya? Kan begitu kan. Jadi dia itu harus tampil
sempurna di depan orang. Jadi sering mereka itu tampil di depan kamera itu tidak sesuai dengan suasana hati mereka. Jadi mereka selalu mengesampingkan masalah pribadi mereka, kesampingkan perasaan-perasaan yang sedang mereka hadapi. Jadi mereka berusaha untuk menghibur, apalagi seorang komedian ya. Komedian itu lebih luar biasa lagi mereka harus bisa membuat sesuatu yang membuat Anda lucu, padahal dia ini sedang ada masalah. Orang yang sedang ada masalah, sedang galau, kita sendirilah kalau sedang menghadapi masalah, kita disuruh menghibur orang, bisa nggak? Nah ini keprofesionalnya artis-artis ini. Jadi kita hargai karya-karya mereka, hargai usaha-usaha mereka. Jangan karena sedikit kesalahan kita langsung menghujat, serta merta kita sudah tidak bisa melihat prestasi-prestasi yang sudah mereka berikan dan sudah mereka lakukan selama ini. Toh kita juga manusia kan, kita juga nggak sempurna, kita juga ya pernah buat kesalahan melalui ucapan, perbuatan ataupun pikiran, sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan. Nah itu, jadi janganlah kita komentar terlalu berlebihan. Jadi seandai-andaikan aja kalau kita di posisi mereka itu bagaimana. Nah kalau kita mau menilai seseorang tampil di panggung itu kurang perfect, kurang memuaskan, coba kita lihat ke diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita disuruh nyanyi di atas panggung ya, yang megah dan ditonton oleh banyak orang, gugup nggak kita? Dengan bisa menghadapi gitu banyak audiens yang melihat, itu pun sudah luar biasa mentalnya. Itu harus terlatih loh. Yang jadi seorang artis tuh nggak cukup hanya kamu bisa bernyanyi, kamu harus berani juga gitu. Nggak cukup kamu hanya punya suara merdu, bisa nari kan, tapi kamu harus punya mental yang kuat untuk menghadapi banyak mata yang melihat Anda menari, banyak mata yang melihat Anda menyanyikan sebuah lagu, dan banyak juga netizen yang selalu mencari kesalahan, mencari celah, ya kan. Jadi kita boleh kritik membangun, boleh, tapi jangan menghina ya, jangan mengejek, ini bully namanya. Nah, kalau kita membuli orang, kita menghina orang, siap-siap kita untuk dihina dan dibully. Ini ya karma namanya, hukum sebab akibat. Karena kita melakukan, kita akan menuai perbuatan itu juga, ya kan. Seperti kita melempar sebuah bola ke dinding ya, itu mantul ke kita. Jadi seberapa kuat kita melempar melempar bola ke dinding itu, seberapa kuat dia mantul ke kita. Terkadang pantulan itu lebih kuat dari apa yang kita lempar. Ya, jadi ini sebuah nasihat ya. Master ini nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada gunanya juga Master membela Dewi Pertiwi, karena Master juga nggak kenal dia, nggak ada untungnya juga kan. Cumanya ini demi kesehatan mental semua orang. Kalau kita suka menghujat, otomatis kita memupuk kebencian di batin kita, di pikiran kita, di batin kita ini, kita mengotori batin kita. Nah ini tidak bagus untuk kita. Ini akan menjadi racun bagi tubuh jasmani kita, karena kita menyimpan benci. Di saat kita benci, kita dongkol, tubuh jasmani ini mengeluarkan racun. Racun ini adalah makanan sel-sel kanker. Jadi kanker itu bisa bertumbuh besar karena kebencian, ya. Nah, itu nggak baik untuk kita. Jadi ini tujuan untuk kesehatan mental semua masyarakat Indonesia, ya. Dan ini pun tidak baik untuk kegiatan spiritual kita, ya, untuk kita
lebih khusyuk berdoa. Di saat kita berdoa itu batin kita kurang murni. Percayalah, kalau kita suka menghujat orang, kita itu merasa jauh dengan Tuhan. Percayalah. Karena kita sadar, kita ini manusia, kita buat salah, kita sadar loh. Kita tahu kita salah, cumanya kita itu mengabaikannya karena kesenangan atau kebahagiaan sesaat. Di saat kita menghujat, kita membuli, ada rasa puas, ada rasa bahagia. Itu sesaat. Seberapa detik aja rasa kebahagiaan, rasa puas itu pun hilang. Dan kalau orang yang seperti ini tuh sudah pasti tidak akan merasa kebahagiaan yang sesungguhnya, karena yang dia rasakan hanya kebahagiaan sesaat. Jadi kita sebagai penonton, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus punya empati lah. Kita menghormati, menghargai usaha yang dia lakukan. Dia berusaha untuk memberi hiburan ke kita gitu ya. Kalau kita nggak terhibur ya bukan salah dia gitu. Kitanya ini yang tuntutan dari kita ini yang berlebih, jadi sehingga ya nggak sesuai. Seperti contoh, saya suka lagu pop, tapi si artis nyanyi lagu dangdut, jadi saya kurang terhibur gitu. Nah, ada yang sebagian orang tuh suka melihat artis itu karena kecantikannya. Nah, kalau kecantikan itu kan penilaian orang tuh kan beda-beda. Ada yang melihat, oh ini cantik, oh enggak, saya lebih suka melihat yang ini, dia lebih enak dipandang, dia lebih manis, bla 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 bla, ya kan. Nah, begitu juga penyanyi. Ada orang yang suka penyanyi yang energik sambil menari. Ada juga yang suka menikmati suaranya saja. Jadi kemerduan suara itu ya yang diutamakan. Nah, kalau yang suka energik, ya kelenturan tubuh itu yang diutamakan. Jadi kalau kita merasa nggak terhibur dengan artis yang A, bukan salah artisnya, memang dia itu ya seperti itu. Nah, kalau kamu mau cari yang sesuai dengan kamu cari artis idola kamu yang lain gitu, yang sesuai dengan keinginan kamu gitu. Jadi janganlah kita menghujat, karena setiap orang itu kan memiliki talenta, keterampilan, dan ya beda-beda, ya kan, kemampuan yang beda-beda. Demikianlah nasihat dari Master. Ya, mudah-mudahan video Master ini bisa memberi perubahan ya. Semoga masyarakat Indonesia ini terbentuklah karakter dan mental yang bagus dan sehat ya. Kalau dibilang hak, setiap manusia itu, setiap orang itu punya hak loh Master untuk berkomentar. Benar, kita boleh komentar, boleh mengkritik ya. Kritik membangun, tujuannya membangun, bukan menghina. Beda loh, kritik dengan menghina beda. Jangan menghujat dan jangan menghina, karena itu bully namanya. Bully ini sangat bahaya, sangat bahaya. Bully walaupun hanya dengan kata-kata, ucapan ataupun tulisan, ini bisa sampai menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kita kan nggak tahu yang kita bully ini mentalnya kayak mana. Kalau mentalnya sudah drop, kita bully dia dan dia kehilangan nyawa gara-gara kata-kata kita, kira-kira bisa nggak kita tanggung rasa bersalah itu? Karena kita, seseorang kehilangan nyawa. Kita percaya kalian itu nggak benar-benar jahat, ini iseng-iseng aja. Nah, keisengan kalian ini berakhir fatal ya. Jadi jadilah masyarakat Indonesia yang cerdas, yang dewasa. Oke?